tak tanggung-tanggung. Momo bahkan sampai mengerahkan 4 dokter sekaligus dan memastikan ibunda mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit ternama di Singapura. Sayang, takdir berkata lain. Meski semua upaya sudah dilakukan, pada akhirnya Momo tetap harus merelakan kepergian sang mama untuk selamanya. Kabar mengejutkan datang dari Fahmi Bow. Usai menjalani perawatan di rumah sakit untuk kedua kalinya, kondisi kesehatan bintang sinetron ini justru semakin menurun ketika tiba di rumah. Bahkan kini ia harus bergantung pada tabung oksigen agar bisa bernapas dengan lebih lega. Di tengah situasi sulit itu sempat beredar isu hoaks tentang kabar meninggalnya Fahmi. Namun dengan tegar, Fahmi menanggapi bahwa dirinya tak peduli lagi, bahkan sudah siap jika memang ajal menjemput. Dengan suara lirih, Fahmi mengungkapkan keluhannya, di mana kaki kanannya kini tak bisa lagi digerakkan dan napasnya pun semakin terasa berat. Yang lebih memprihatinkan, jika sebelumnya masih bisa merangkak, kini Fahmi sama sekali tak mampu melakukannya. Mama my love. Selamat makan, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku baru pulang dari rumah sakit ya. Rumah sakit yang kedua, dari rumah sakit Pelni. Nah, nggak tahu kenapa dokter bilang, udah boleh pulang gitu kan. Udah boleh pulang. Nah, aku nyampe rumah makin drop kan. Karena nggak tahu, kata dulu jantungnya udah bagus katanya kan, jantungnya udah bagus, makanya aku sekarang sering pakai ini nih, pakai oksigen kan, biar enak pernapasannya. Ada kabar juga aku dibilang udah meninggal, udah apa? Ya biar aja, aku nggak aku pikirin, biar aja. Ya insya Allah ya, amin insya Allah. Nggak apa-apa, mau meninggal juga nggak apa-apa, mau meninggal juga nggak apa-apa. Kaki udah nggak bisa bergerak ya, kaki yang kanan. Terus sama pernapasan, itu aja sih yang jadi masalah nih. Nah sementara beberapa jalan ini kan saya pakai ambulan. Iya, pakai ambulan ini gimana? Kan mahal ambulan. Pulang pergi aja udah 1.600.000 sekali jalan pulang pergi. Enggak, dari harapan kita sehat. Bisa merangkak jalan belum bisa. Nah tapi nggak bisa berdiri nggak bisa. Namun yang kini tengah jadi sorotan, meski sakitnya kian berat, Fahmi Bow masih bersyukur karena mantan istri dan anak-anaknya tetap peduli. Sang mantan istri bahkan datang setiap hari membantu membersihkan dan merawatnya, bergantian dengan anak serta adik Fahmi yang setia menemaninya di malam hari. Momen haru terjadi saat Fahmi meminta anak sulungnya menghubungi sang ibu. Tanpa pikir panjang, mantan istrinya langsung datang. Tanpa rasa jijik harus membersihkan dan merawat Fahmi Bow hanya dengan ketulusan hati. Kehadiran itu menjadi penguat, seolah sakit yang diderita justru kembali mempertemukan mereka. Bahkan semangat Fahmi untuk makan dan minum obat muncul dari ucapan tegas sang mantan. Jika Fahmi enggan makan, maka ia tak akan datang lagi. Kalimat sederhana yang membuat Fahmi tetap bertahan, meski kini hanya mampu menyantap sereal atau bubur sumsum buatan mantan istrinya. Di balik sakit yang melemahkan, masih ada cinta dan doa yang menjadi penguat langkahnya. Itu yang masih aku bersyukur. Aku bingung kalau aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa merangkak, aku nggak bisa ke kamar mandi, ya kan? Nggak bisa ke kamar mandi, nanti kalau BAB, buang air kecil gimana? Gitu kan? Siapa yang ngurusin, siapa yang bersihin? Itu aku bersyukur banget.
mantan istri mau dengan ikhlas, dia datang siap mau bantuin aku. Iya, waktu aku udah merasa aku udah gak ada umur ya, merasa mungkin ini terakhir, hari terakhir aku pikir gitu kan. Aku bilang sama anak aku yang paling besar, ibu gak mau jenguk. Aku bilang gitu kan, ibu gak mau datang. Langsung dia WA ibunya dan langsung minta izin kerjanya, langsung datang siang-siang ke sini dan bawa aku ke rumah sakit. Lega. Apakah ini awal karena sakit jadi bisa ketemu lagi, bisa berhubungan lagi? Ada sangat. Apalagi dia suka bilang, kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau datang lagi. Buat mantan istri aku ngucapin makasih banyak. Ini semua di luar pikiran saya. Nggak nyangka kalau dia masih mau merawat sampai kekotoran aku juga. Dia nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Cuman yang sering saya lihat memang ada beberapa perempuan yang sering datang ke sini. Mungkin itu mantan istrinya dengan anak ya, Bang. Tengah kondisi yang serba sulit, Fahmi Bo mengaku tak henti-hentinya bersyukur. Pasalnya, banyak sahabat dan teman-teman dari media sosial yang tergerak membantu. Mulai dari memberi tabung oksigen, kursi roda, hingga tongkat kaki 4 untuk membantunya beraktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, perhatian juga datang dari sahabat artis Melanie Ricardo. Bahkan ikut turun tangan dengan membayarkan kontrakan rumah Fahmi selama setahun penuh. Ya aku mau kasih sama abang, ya insya Allah bisa dipakai, mungkin mau dipakai. Saya selalu bilang, kontrakan dibantu sama Mbak Melanie selama 1 tahun. Tapi dibayarnya tiap tanggal 1, aku bilang gitu. Bang Fahmi, ini kemarin janji aku, ini 8 juta. Ya. Saya kasih ke Bang Fahmi, sebenarnya hitungan 7,2 ya. 7,2, tapi 800 anggap aja, siapa tahu abang mau beli buat apa namanya? Pampers. Ya Allah, makasih banyak. Ya, atau apapun. Pokoknya ini sudah lunas janji aku sama Bang Fahmi. Insya Allah Bang Fahminya sehat, panjang umur dari tempat yang baru ya Bang. Amin ya Allah. Aku kasih ke tangan abang ya. Ya kalau teman-teman dari film ya cuman Mbak Melanie Ricardo. Belum. Yang lain belum ada. Di tengah tubuhnya yang semakin melemah, Fahmi Bo memberi pesan mendalam bagi kita semua nih pemirsa, bahwa kesehatan adalah harta terbesar dan kasih sayang tak selalu hilang meski ikatan rumah tangga telah usai. Momen kebersamaan dengan mantan istrinya yang kini setia merawat dan saling memaafkan menjadi pengingat bahwa cinta bisa datang dalam bentuk kepedulian yang tulus. Kita sama-sama doakan ya pemirsa, semoga Fahmi Bo bisa segera sembuh dari sakitnya. Selamat pagi pemirsa, saya Esterlita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti, serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Dari kabar kondisi Fahmi Bo yang makin drop pemirsa, tangis duka menyelimuti Momo Geisha, di mana sang mama tercinta meninggal dunia akibat sakit jantung. Lantas seperti apa momen terakhir Momo saat memeluk jenazah sang mama hingga mengaku hatinya hancur? Lalu di lain kisah, seperti apa eksklusif di silet perjuangan Paula Verhoeven banting tulang berjualan baju. Padahal dulu saat menjadi istri Baim Wong diberi uang bulanan 80 juta. Dan pemirsa, seperti apa pula drama sidang Nikita Mirzani saat pihak BPOM batal hadir untuk menjadi saksi.
Apa benar Nikita Mirzani sampai berjoget-joget di sidang? Dari sakit Fahmi Bo yang kian drop, di tempat berbeda, duka mendalam justru tengah menyelimuti Narofa Morina Sinaga atau lebih dikenal dengan sapaan Momo Geisha. Ya, mantan vokalis band Geisha itu baru saja kehilangan sosok paling dicintainya, sang mama tercinta Tinur Maya Nainggolan yang berpulang pada Rabu 24 September 2025 di usia 74 tahun akibat sakit jantung. Lewat unggahan di media sosial, Momo pun membagikan kabar pilu itu. Sebuah foto koridor sepi dengan papan bertuliskan Ruang Duka menjadi saksi bisu kesedihan Momo yang tak terlukiskan. Dengan kalimat singkat penuh kepedihan, Momo mencurahkan isi hatinya dengan menuliskan patah hatiku ya Tuhan. Bahkan ia juga memperlihatkan momen terakhir saat memeluk jenazah sang mama yang sudah diselimuti kain ungu. Sebuah potret perpisahan yang membuat hati siapapun ikut tersayat. Hancur hati ini, Mam, tapi harus ikhlas melepasmu. Sekuat kami sudah berusaha, tapi Tuhan lebih menyayangimu. Istirahat ya, Mam. Ketemu orang-orang yang kau rindukan di surga. Tulis Momo dalam keterangan foto pilu tersebut. Tak hanya itu, tangis Momo pun pecah saat tiba di Bandara Kargo Pekanbaru hingga didampingi sang suami Nicholas Reza. Momo tampak mengantar kepergian ibunda tercinta hingga ke rumah duka. Perjalanan panjang dari Malang, Jawa Timur ke Pekanbaru Riau itu pun menjadi saksi betapa beratnya melepaskan kepergian seorang ibu yang cinta dan doanya tak pernah tergantikan sepanjang masa. Gak kuat menahan patah hati ini, mengantarkanmu pulang dengan cara seperti ini, ungkap Momo. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang Kepergian sang mama bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga menghadirkan kenangan panjang tentang perjuangan Momo dalam merawat ibunda tercinta. Selama setahun terakhir, sang mama berjuang melawan sakit jantung dan Momo sebagai seorang anak rela melakukan apa saja demi kesembuhan orang yang paling ia cintai. Mulai dari membujuk agar mama mau menjalani operasi, bolak-balik ke Singapura, hingga dengan sabar menyuapi makanan, menemani setiap detik proses pengobatan. Bahkan mendorong kursi roda ketika sang mama ingin sekedar berjalan-jalan menikmati udara segar. Semua itu dilakukan dengan hati penuh kasih, tanpa pernah lelah ataupun mengeluh. Tak tanggung-tanggung, Momo bahkan sampai mengerahkan 4 dokter sekaligus dan memastikan ibunda mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit ternama di Singapura. Sayang, takdir berkata lain. Meski semua upaya sudah dilakukan, pada akhirnya Momo tetap harus merelakan kepergian sang mama untuk selamanya. Bagus aku. Harus berperang dengan rasa malas. Jadi penyakitnya biar nggak betah di dalam badan. Nah kalau penyakitnya betah nanti masuk lagi kan repot. Nggak mau kan masuk rumah sakit berbulan-bulan. Oke? Nggak bisa jalan-jalan. Jadi normal jalan-jalan kayak biasa. Oke? Sebelum berpulang, sang mama sempat melalui momen kebersamaan yang tak ternilai bersama Momo. Dengan penuh kasih, Momo masih mengajak ibundanya berziarah ke makam sang papa yang lebih dulu pergi 8 tahun silam. Dalam kebersamaan itu, tampak sang mama duduk di kursi roda, sementara Momo dengan penuh kelembutan mendampingi langkah demi langkah perjalanan ziarah mereka.
Di hadapan pusara ayah tercinta, tangis Momo pecah. Dan tim silet pun sempat ikut merasakan kenangan kebahagiaan bersama mendiang saat meliput ke Malang, Jawa Timur, merayakan ulang tahun pertama Biel, Putri Momo Geisha tahun 2020 lalu. Ia masih belum percaya, meski waktu sudah berlalu, bahwa sang papa benar-benar telah tiada. Kini, momen ziarah itu menjadi salah satu kenangan paling berharga, kenangan yang akan selalu tersimpan di hati Momo sebagai penguat untuk merelakan kepergian ibunda tercinta, menyusul sang papa di keabadian. Riel hari ini tepat 1 tahun. Ini kan ulang tahunnya yang pertama. Selamat ulang tahun buat cucuku Briel ya. Semoga panjang umur. Oh, sih. Pak, kira ngapa di demo rame-rame? Di demo rame-rame. Udah di sini semua. Anak-anak kita, menantu kita. Kau tinggalkan kami, kau pergi duluan, Pak. Kangen. Di kamera kan, tidak apa-apanya. Sekarang itu kangen banget. Apa ya, aku bersyukur berada di lingkungan keluarga yang memang perhatian. Beranjak dari duka Momo Geisha yang baru saja kehilangan sang mama tercinta, maka inilah kabar terkini dari Paula Verhoeven. Ya, setelah bercerai dari Baim Wong pada April 2025 lalu, netizen kini mempertanyakan nasib Paula Verhoeven. Saat masih menyandang status sebagai istri Baim Wong, ibu 2 anak ini kabarnya mendapat jatah uang bulanan yang angkanya terbilang wow, 80 juta per bulan. Serta keluarganya pun ikut dibiayai oleh Baim. Oh, kemarin uangnya udah masuk? Uang apa? Uang buat kamu? Udah kan, aku udah bilang makasih waktu itu. Oh iya, lupa. Berapa sayang? Halo? 200. Berapa? 200. Oh iya. Tapi kamu pertama dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu. Tapi kini salah satu model papan atas tanah air itu justru harus kerja keras mencari penghasilan sendiri dengan sibuk berjualan baju di sebuah acara pameran. Diliput eksklusif oleh tim silet, inilah kesibukan Paula saat berjualan. Yang mana ini ya? Nah, ini cakep ya? Mau nggak? Iya dong, mau dong. Tuh. Kayak maknya nawarin anaknya ya? Iya, bagus. Mau nggak? Koleksinya ada banyak ini, sama kita juga koleksi baru yang belum masih pada PO, baju-bajunya. Jadi warna-warna kayak gini, nude-nude kayak gini ya. Ini belum jadi, ada yang dress. Pokoknya affordable banget sih, di bawah 1 juta insya Allah. Ada 1 juta. Itu dia nutupin semuanya, nutupin bokong. Jadi enak buat yang ibu-ibu berbokong yang lumayan. Jadi dia tertutup. Nah, tertutup. Ini koleksi lebaran kemarin dessert collection. Karena jadi, Paula tahu kalau aku pakai baju itu selalu harus menutupi bagian bokong, dipilihin sama dia yang ini. Kepada tim silet, Paula juga tunjukkan outfit yang kini kerap dikenakan selepas memutuskan untuk berhijrah. aku pakai karya lokal ini, scarfnya, terus celananya juga lokal.
Ini kalau atasannya aku kebetulan hunting waktu pas lagi di Eropa kemarin. Kalau aku lebih ke warna-warna netral, cuman kalau sometimes kalau ada acara-acara tertentu juga berani pakai warna-warna yang lumayan color block gitu. Fashion itu kalau menurut aku sesuatu yang nyaman buat kita juga sih gitu. Kalau kita mengikuti tren tapi kita juga nggak nyaman juga kurang maksimal ya. Iya karena kan memang yang gampang aja yang pas kepegang. Ini isinya lipstick sama permen aja tuh. Gitu. Handphonenya juga gede jadi kita pegang aja. Dan yang juga mengejutkan tadi malam, Paula dan Baim pun kembali bertemu di sebuah acara. Lalu benarkah mereka tak saling sapa tadi malam? Apa kata Kimberly Ryder yang melihat momen canggung pertemuan Baim Paula? Tetap hubungan baik sama ibunya, harus dianya juga dibebaskan seluas-luasnya kok. Biasa aja, kantorin juga ketemu juga kan sama dia. Semuanya bisa dikoordinasikan dan dibagi dengan baik. Mereka mah tiap berapa lama juga ketemu gitu loh, karena kan emang ini bukan acara pertama. Waktu beberapa minggu yang lalu juga mereka sempat ketemu, ada aku juga di situ kan. Santai aja sih mereka mah, ya udah. Tapi berharap nggak sih keduanya saling move on gitu. Dari Paula Verhoeven dan Baim Wong yang canggung kembali bertemu, di lain kisah yang juga jadi sorotan panas, Nikita Mirzani kembali harus menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Agenda sidang sendiri menghadirkan saksi ahli dari kubu terdakwa, mulai dari saksi ahli tata bahasa hingga pakar hukum pidana dan perdata. Sayangnya, dari deretan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu terdakwa, tidak terdapat saksi ahli dari BP POM yang disebut membatalkan untuk hadir. Pihak BP POM berdalih, mereka baru bersedia menjadi saksi apabila memang ada permintaan dari majelis hakim dan bukan dari diri pribadi terdakwa. Lantas, benarkah Nikita langsung sebut lupa ingatan? Benarkah kubu NM sempat kecewa dan kesal dengan hal itu? Karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek yang hadis. Ilustrasi. Dan bukan ahli nujum, tapi ahli sesungguhnya, profesor dari kampus ternama. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih. Kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan, tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba harus begini begitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan, kalau atas nama lembaga itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Dan bukan NM namanya. Jika tidak berulah di setiap sidangnya, lihat saja aksinya di sidang kemarin, yang justru berjoget saat JPU mencecar saksi ahli yang dihadirkannya. Aksi ini pun menjadi sorotan, lantaran mantan istri pengusaha Dipo Latif ini dinilai sengaja meledek dan tidak menghormati JPU. Ahli memberikan pendapat. Apa makna kata itu sesuai dengan pihak ahli memberikan pendapat? Apa makna kata itu? Senyum, karena kalau sama JPU biasa itu, kalau dia emosi aku emosi, dia diam aku diam, intinya gitu aja. Tapi di luar jalannya sidang, sorotan publik juga kembali mengarah kepada outfit of the day (OOTD) alias busana yang selalu dikenakan ibu 3 anak itu yang kembali tampil cetar membahana.
Menghias diri dengan make up glowing, bibir merah merona, serta rambut yang diikat rapi ke belakang. Juga tampil charming dalam balutan dress putih simple dipadukan dengan jaket denim biru muda. Kacamata yang diyakini dari brand ternama melengkapi penampilan paripurna pendukung film Jakarta Undercover tersebut. Dan inilah deretan busana yang dipakai NM sejak sidang perdana hingga saat ini, mulai dari gaya busana 60-an sampai ala artis mancanegara. Tapi benarkah seteru berat Reza Gladys ini memang memakai jasa make up artis dan juga fashion stylist? Nanti kalau nggak cantik dibilang merana, dibilang sedih, ya kan? Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Lu cantik ya. Kadang kita juga lupa ini lagi mau persidangan atau mau fashion show kayak gitu. Anak masih pada kecil, ibunya udah nggak ada. Sebenarnya kan Empu nggak mau nangis. Suasana haru menyelimuti peringatan 40 hari meninggalnya almarhumah Po Alpa yang digelar tadi malam. Untuk pertama kalinya, acara doa bersama ini dilaksanakan di rumah baru dan megah peninggalan almarhumah di kawasan Cinere, Depok. Rumah yang menjadi wujud terakhir dari kerja keras dan doa Po Alpa semasa hidupnya. Kehangatan bahkan terasa ketika sahabat-sahabat berdatangan, membawa kue, buah, bahkan ikut membantu persiapan dengan membungkus besek untuk para tamu. Tak kalah menarik, warga yang hadir tahlilan pun memperlihatkan isi besek yang dibagikan. Dan seperti inilah suasana 40 harian meninggalnya Po Alpa yang masih dibanjiri oleh jemaah. Iya, dibantu bungkus ini, bungkus. Nih ada kuenya. Kuenya di sini, kue basah, kue-kue buat tamu lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين. Ini ada foto juga ya? Ada ini adik saya. Ya ampun, bener ya. Saya kalau ngeliatnya kadang sedih gitu kan, di TikToknya juga ada lagu-lagunya kan. Kangen ya Bang ya? Nah ini alhamdulillah meskipun ya. Ada tepung, ada minyak, ini apa lagi nih? Mie instan ya. Iya, buat ganjal perut. Jamaah tetap banyak mendoakan dari ujung sampai ujung, tetap rapet jamaahnya alhamdulillah. Undangan kalau warga sini yang sekitar kita 100, kalau kayak tetangga, kerabat, saudara apa yang dibilangnya itu sekitar ada datang 500 gitu, saudara, kerabat kayak gitu. Tapi sedih saya ngeliat anak nggak kuat air mata kayak gitu kan, karena ingat almarhum masih pada kecil, ya Allah kayak gitu kan. Anak masih pada kecil, ibunya udah nggak ada. 40 hari sudah Po Alpa berpulang. Namun duka kehilangan masih begitu terasa, terutama bagi sang kakak Pok Banong yang dikenal sangat dekat dengan almarhumah. Dalam pengakuannya, Pok Banong mengaku sudah berkali-kali didatangi sang adik lewat mimpi. Berbeda dengan Aji Darmaji, suami almarhumah yang justru belum pernah sekalipun bermimpi bertemu istrinya. Lalu, apa sebenarnya isi mimpi itu? Mimpi kemarin mimpi
mimpi di almarhum minta ajak foto. Nggak sedih, bakal bahagia, senyum. Enggak sih, dia cuma ngomong gini, dia kan kalau manggil Pak Bandung kan Nong gitu, Nong, yuk foto gitu. Cuma belum sempat foto, Pak Bandung udah bangun. Belum. Si kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya gitu. Udah nggak apa-apa Kak, mama kangen, rindu kayak gitu. Tak hanya lewat mimpi, Po Bandung juga menghidupkan kenangan bersama almarhumah melalui barang-barang peninggalannya. Mulai dari baju, tas, kursi, hingga yang paling berkesan, gelang emas pemberian Po Alpa. Bahkan di momen 40 harian, Po Bandung secara khusus mengenakan baju milik almarhumah yang seakan ingin selalu merasakan kehadiran Po Alpa di setiap langkahnya. Pemirsa Silet, ini nih pemberian almarhum, baju sama tas. Ini jadi dibeliin sama dia. Kalau tas ini di pemberian dia waktu dia belum masuk ke rumah sakit, mau 3 bulan. Ini dia ngasih. Ini kursi dari Pak Alpa. Jadi modelnya dia itu kan waktu itu dapat dari bangku siapa ya? Aruben apa? Kalau nggak salah. Terus kata Non, gue nggak punya bangku. Lu kan katanya mau dibeliin tuh sama Aruben. Akhirnya dia punya. Jadi bangku dia yang pertama aja beli ini. Punya rumah itu bangku pertama aja beli ini. Jadi ini buat Po Bandung. Ini pemberian Po Alpa waktu ulang tahunnya. Iya, ini sangat berharga tahu. Sebenarnya kan Po nggak mau nangis. Kalau anak-anak ada Mpok yang ngurusin. Dari 40 harian Po Alpa, selanjutnya kasus penjarahan rumah sejumlah selebritis akhirnya menemukan titik terang. Polisi resmi mengumumkan bahwa sebanyak 52 orang telah ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan penjarahan di kediaman para publik figur sekaligus anggota dewan. Meski jumlah tersangka begitu besar, menariknya para selebritis yang menjadi korban justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Eko Patrio dan Uya Kuya sepakat tak ingin memperpanjang kasus hukum. Mereka memilih jalur restoratif justice dengan alasan sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan para pelaku. Bahkan Eko sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Uya Kuya terlihat hadir di Polres Jakarta Timur memaafkan seorang ibu paruh baya yang dengan tulus mengembalikan sebuah AC hasil jarahan. Ini adalah yang sudah kita lakukan penegakan hukum. 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Saruni, penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio, ada 7 tersangka, di rumah Bapak Uya Kuya ada 11 tersangka, di Sri Mulyani pelakunya ada 14 orang. Penjarahan di rumah Pak Urba ada 8 tersangka. Memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun, ya saya ambil hikmahnya. Penjarahan ini saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Namun yang kembali menarik perhatian bukan hanya sikap besar hati mereka memaafkan para pelaku, melainkan juga aksi kemanusiaan Uya Kuya yang tak pernah berhenti meski kini dirinya sudah nonaktif sebagai anggota dewan.
Baru-baru ini Uya terlihat meneteskan air mata saat membantu proses pemulangan jenazah seorang TKI dari Malaysia ke kampung halamannya di Semarang. Yang lebih memilukan, sang anak yang ditinggalkan sama sekali belum pernah bertemu sang ibu sejak kecil. Sama-sama. Jangan nangis lagi. 30 tahun nggak pulang. Sama-sama. Jangan sabar ya, Mas. Iya, udah kecil. Ya kalau soal ngirim uang semenjak kan udah lama nggak pernah hubungan sama ibu. Setelah ibu pergi ilegal itu, ibu lama udah nggak tahu kasih kabar. Cuma ngasih kabar 2019-17. Sekarang tinggal bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat dan buat hidup kita juga. Ya kan, hidup kita tuh sukses kan bukan diukur sama uang aja. Kalau saat kita udah bermanfaat buat orang lain bahagia dengan apa yang udah kita bantu, itu rasanya lebih. Cut Syifa hadir di sinetron terbaru RCTI ini pemirsa yang berjudul Cinta Sepenuh Jiwa. Apa benar ia memerankan gadis alim yang belum pernah berpacaran seperti dirinya di dunia nyata? Dan benarkah untuk ta'aruf pun tak mau? Berbeda kisah, bagaimana dengan viral Nisa Sabian yang tiba-tiba saja tampil dengan perut yang terlihat membuncit hingga netizen pun menduga ia tengah hamil anak dari Ayus? MNC Pictures kembali menghadirkan sinetron terbarunya di layar kaca RCTI. Tayang perdana pukul 19.30 semalam, sinetron Cinta Sepenuh Jiwa diperkuat sederet bintang ternama, termasuk Cut Syifa yang berperan sebagai Lala, Ibrahim yang berperan sebagai Julian, dan juga Kenny Austin yang berperan sebagai Hasbi. Dan inilah syukuran penayangan perdana serta nobar sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Doain aku ya, supaya aku bisa lolos sampai ke final, ya? Pasti sayang. Aku yakin kamu pasti bisa. Amin. Makasih ya, Bi. Kamu itu terlalu nekat. Kenapa kamu milih menu yang terlalu sederhana? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah panjang episodenya, disukai sama masyarakat Indonesia juga. Kak Ohim juga boleh, berdua silahkan. Boleh, teman-teman media boleh mengabadikan momennya. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur sekali, semoga bisa diterima dengan baik ya. Dan thank you so much atas supportnya. Nggak henti-henti dari mulai syuting. Kemarin-kemarin juga ada yang sempat bawain food truck ke lokasi syuting buat berbagi sama kru-kru. Terus hari ini juga tayangan perdana juga. Ini ada dimsum, terus tadi yang lain juga ada di luar, ada beberapa juga. Thank you so much, makasih atas supportnya selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Udah ada stylistnya juga dari pihak MNC Pictures dan juga RCTI. Tapi tetap menyesuaikan dengan kenyamanannya aku seperti apa gitu. Masih sering lebih cuek sih. Kalau Lala masih suka pakai vest, suka pakai yang lebih rapih. Aku suka tapi nggak setiap hari seperti itu gitu. Nunggu momen. Ini sedikit Lala dan Syifa ya, jadi malu. Sedikit Lala dan Syifa ya. Mungkin kalau Syifa ini nggak pakai daleman lagi dan lain-lain, maksudnya nggak pakai kaos lagi karena mengingat lokasi syutingnya lumayan hangat. Jadi biasanya lebih udah sweater aja, kaos aja, atau kemeja aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, boleh temenin saya Om? Julian. Iya. Ini calon mertua.
Lu mau jadi menantu gua atau enggak? Mau dong. Dua-duanya ganteng banget. Ada Julian, ada Hasbi. Oke, biar Bapaknya Lala yang milih. Betul. Aku Ibrahim Risyad berperan sebagai Julian di sini. Dan karakternya nanti teman-teman bisa langsung nonton sendiri sih seperti apa. Tapi secara garis besar aku bisa kasih tahu kalau Julian itu orangnya tegas, dia cukup dingin. Perannya saat ini menantang. Sebelum-sebelumnya protagonis semua, nggak baru sih. Sebelumnya pernah antagonis, tapi kali ini mungkin lebih menantang lagi sih karena mulainya dari awal episode. Ohim udah kenal lama, emang udah sering main bareng juga, main pedal bareng. Kalau Siva baru kali ini ketemu sih, tapi anaknya juga ceria-ceria aja sih. Maksudnya sampai jam 12 malam juga anaknya fun-fun aja, jadi energinya positif. Ya udah, syutingnya senang-senang aja. Memerankan sosok Lala yang alim, Cut Syifa merasa dirinya secara pribadi sangat terwakili oleh sosok fiktif yang dimainkannya itu. Lantaran di usianya yang kini menapaki 27 tahun, ia belum pernah merasakan pacaran dan juga tidak menerima ajakan ta'aruf karena merasa dirinya masih terbilang muda untuk menikah. Lalu benarkah Cut Syifa sampai menerapkan ada batasan dalam syuting dengan lawan main? Benarkah Cut Syifa juga sampai dijodohkan netizen dengan Arhan Pratama, duda dari Azizah Salsa? Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah ya gitu nanti. Terima kasih. Syifa nggak mau pelukan juga sama lawan jenis kan, maksudnya kayak nggak mau pelukan secara pasangan gitu loh, terus pegangan tangan juga dulu enggak, jadi kayak ya kalau seandainya mau salam, aku sama bukan pacar juga aku salaman gitu, kalau mau ngobrol ya tinggal ngobrol gitu, dan berdua-duaan juga ya enggak, kecuali memang kalau di dalam set memang kita mau ngobrol sesuatu ya nggak masalah, jadi belum nemuin apa faedahnya buat Syifa sendiri pacarannya gitu. Dulu soalnya teman-temannya Syifa pada saat Syifa SMP mereka udah kayak pelukan dan melakukan those things buat pacar gitu. Justru Syifa makanya Syifa nggak mau pacaran karena Syifa nggak mau digituin sama laki-laki. Waktu itu aku diajakin ta'arufnya masih muda banget dan mama papa tahu Syifa belum siap, jadi ya udah gitu aja. Jadi masih berhubungan lagi. Harus diakomodir gitu artinya, tapi itu kan menyangkut satu akidah ya. Nah, aku juga punya akidah yang sama gitu. Apa yang batasan-batasan itu ya sebisa mungkin emang harus diakomodir gitu. Tantangan, ya paling hal-hal yang baru yang aku belum pernah aja sih, tapi alhamdulillah bisa lanjut karena memang supportnya banyak, dari banyak pihak tuh banyak. Viral, Nisa Sabian lama tak muncul, tampil dengan perut besar, diduga hamil anak Ayus. Kisah masa lalu disorot netizen, sebut pelakor hasil nyolong suami orang. Berbeda dari sosok Cut Syifa yang enggan berpacaran meski usianya telah menapaki 27 tahun, di lain kisah, sosok Nisa Sabian kembali menjadi sorotan dan viral setelah tampil dengan perut yang terlihat mulai membesar saat tampil di panggung. Netizen pun menduga jika istri Ayus Sabian itu kini tengah berbadan dua. Namun, tidak sedikit juga netizen yang melontarkan komentar miring menyindir hubungan masa lalu Nisha dengan Ayus yang beraroma perselingkuhan. Kita menjadi sesuatu dan kita tahu itu nggak mudah buat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.
Saya Ayu Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Ya, pokoknya kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setialah sampai akhir hayat. Nggak ada soal itu sih. Urusan nafsi aja gitu. Yang penting Eri bedain anaknya berdua sampai ke depan gitu aja. Si Eri udah nafsi sama dia, udah bisa. Sekarang Eri udah nggak mikirin dia lagi, udah mikirin anaknya aja, besarin karir pendidikannya gitu aja. Saya sudah anjurkan dari sana dulu klarifikasi. Kita juga mohon doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur-angsur. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati, kan begitu. Pernikahan Ahmad Fairuz terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Ahmad Fairuz dengan Khairun Nisa.